Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Jannah dengan NIM 202109648374. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi wala taqfu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ayat di atas itu menjelaskan bahwa kita itu jangan asal bicara. Kalau mau melakukan sesuatu itu kita harus memikirkan dulu apakah itu baik, apakah itu tidak. Jadi kita tidak boleh langsung melakukan sesuatu ataupun berbicara sesuatu karena itu bisa membuat dan jangan taklid buta. Jadi jangan asal bicara. Kalau mau melakukan sesuatu kita harus berpikirkan terlebih dahulu. Yang dimintai pertanggungjawaban ialah kekuatan atau potensinya itu, bukan alatnya seperti telinga, mata, dan hati. Karena ketiga alat itu bisa normal namun bila tidak digunakan atau diarahkan, semua itu tidak akan berarti apa-apa. Misalnya terdapat banyak murid, namun demikian pengetahuan yang diperoleh oleh mereka berbeda-beda. Karena perhatian mereka berbeda-beda dan ada yang mengarahkan indera-inderanya itu sehingga berfungsi, ada yang baik dan ada yang tidak. Nilai-nilai pendidikan intelektual dilakukan dengan memfungsikan panca indera. Pengajaran dengan demikian harus dengan memfungsikan seluruh panca indera tersebut. Alat yang terpenting untuk memperoleh pengetahuan ialah pendengaran. Penguasaan kognitif memang lebih mudah dicapai dari penguasaan indera-indera yang lainnya. Pengetahuan yang lebih memberikan kepuasan ialah pengetahuan yang diyakini oleh akal dan hati. Dan juga terdapat dalam surat Yunus ayat 35-36 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq qulillahu yahdi lil haqq awa may yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda fama lakum kaifa tahkumun wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna ayyuhda fama lakum kaifa tahkumun wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha 'alimun bima yaf'alun. Yang artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang menunjukkan kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjukkan untuk kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjukkan kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali diberi petunjuk?
Mengapa kalian berbuat demikian? Bagaimanakah kalian mengambil keputusan? Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi nilai-nilai dalam pendidikan, Allah memberi manusia panca indera itu untuk difungsikan, gunanya untuk memperoleh pengetahuan, baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama. Mereka yang tidak menggunakan panca inderanya untuk memperoleh kebenaran ataupun kebaikan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Pengetahuan ada yang tingkat kebenarannya itu 100% atau disebut yakin, dan ada yang kurang dari itu, yaitu disebut zan. Akidah harus didasarkan yakin, selain itu juga boleh didasarkan dengan zan. Baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama perlu dikuasai oleh umat Islam. Dan yang terakhir itu terdapat pada surat Yusuf ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Artinya, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan yang terkandung dalam surat Yusuf itu yaitu tentang kedewasaan manusia adalah kematangan fisik ataupun mental. Para ahli itu juga berbeda pendapat mengenai batas mulai kedewasaan itu. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 30. Setelah itu manusia menginjak usia tua, yang ketika itu kesempurnaan fisik dan mental itu akan sudah menurun. Ketika Yusuf menginjak usia dewasa itu, dia diberi oleh Allah hukum. Secara harfiah berarti mengendalikan. Hikmah di sini adalah kemampuan mengendalikan diri karena pikirannya sudah matang. Yang artinya hikmah adalah kemampuan berpikir, memilah, menganalisis dan memilih atau memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk. Kedua unsur itulah kematangan rasio dan rohani yang diberikan kepada Nabi Yusuf itu dewasa. Kedua unsur itu juga diberikan sebagai persiapan untuk diberikan kepadanya, yaitu dengan kenabian. Ihsan adalah mengerjakan sesuatu yang baik melebihi standar. Orang yang melakukannya disebut muhsin. Karena kebaikannya itulah Allah membalasnya dengan pemberian kemampuan berpikir dan transfer pengetahuan yang mendalam. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.